gagang apa namanya ini, ketapel dengan yang cara tidak simetris pun ya masih tetap bisa menghasilkan ya, selagi kita sudah tahu celah-celah mainnya. Lihat ini besar, ini kecil. Tapi yang jelas ini kayu adalah kayu sentigi, kayu khas laut yang memang cukup punya makna di beberapa kalangan apa ya. Tosan Aji juga mengakui keberadaannya. Lihat ya, celup kan. Nah, seperti itu. Nggak ngambang. Oke, selamat pagi, welcome bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kelas luar Galaxy Channel. Nah, ini adalah salah satu channel yang berkaitan dengan kegiatan luaran dan tentunya juga dengan beberapa review yang terkait dengan beberapa atribut yang kita gunakan saat kegiatan di luaran seperti itu. Nah, kali ini terkait masih dengan tematik passer mania atau yang berkaitan dengan slingshot fishing-nya atau ketapel. Nah, itu ada menyertakan gulungannya, reel kayunya ataupun yang sudah seperti ini. Nah, dalam pembentukan awalnya memang kita itu terfokus dengan buatan yang masih gulungan tradisional seperti ini. Lalu kemudian secara kebutuhan, karena ini dimanfaatkan untuk jenis mata pasar yang kecil yang semacam terbuat dari ruji dan semacamnya, bukan yang tipe-tipe berat ya. Sementara kalau untuk kebutuhan sendiri, saya lebih banyak menyiasati dengan penggunaan jarum karung. Nah, berikutnya pada saat kebutuhannya makin penasarannya tingkat lanjut, nah kita coba menggunakan beberapa tipe mata-mata pasar yang sudah agak tipe-tipe berat ini, sehingga diperlukan membeli tipe reel yang sedikit lebih modern semacam ini. Nah, itu sebagai gambaran awalnya. Berikutnya kita akan fokus terkait dengan bentuk ketapelnya sendiri seperti apa. Nah, jadi ada begitu berbagai macam banyak pilihan kayu. Kalau secara gambaran umum, mungkin panduannya di beberapa kanal sahabat-sahabat yang lain mungkin diarahkan bahwa sebaiknya tipe aim dari bentuk bengkangan si ketapel ini sebagus mungkin dia antara kiri dan kanan itu simetris, karena akan membuat sebuah lontaran target kita akan semakin titik bidiknya itu menjadi lebih jitu gitu ya kepada sasaran target. Nah, tapi tentu saja itu tidak menjadi tolak ukur yang harus dipatuhi begitu fix, bahwa kita pun masih bisa mengupayakan dengan bagaimana sih seandainya kita ini memanfaatkan seperti halnya yang di kelas luar Galaxy di tempat kami, kita lebih banyak memanfaatkan bentukan-bentukan hasil alam yang ada, karena ini juga merupakan kayu-kayu yang kita dapat di sekitar hasil tanaman sendiri. Nah, seperti ini adalah bentuk kayu dari ranting kelengkeng. Lalu berikutnya ada jati super. Nah, semacam ini bentuknya sih sama-sama saja ya, nggak ada bentukan yang seperti ini karena kita memang terbatas dengan fasilitas alat yang kurang lengkap, jadi apa adanya aja, mungkin hanya sekedar gergaji, lalu pisau dan semacamnya. Lain halnya kalau memang saat ini kami sudah dibekali dengan mesin gergaji otomatis yang listrik itu, nah kita akan bisa berkarya lebih banyak lagi. Nah, terkait dengan juga bentuk ketapel, sebenarnya di awal-awal dulu ketapel ini adalah ketapel yang kita manfaatkan hanya sekedar untuk melontarkan batu kecil gitu ya, batu-batu kerikil, karena ini juga merupakan kelas-kelas luar yang kita berdayakan untuk mendampingi si krucil, tidak hanya untuk kegiatan kelasnya saja, sekolahnya ya. Jadi ada beberapa materi luaran yang kita siasati sendiri. Nah, ketapelnya tentu ya sesederhana ini. Dan itu pun juga kembali pada target awal tentang pembelajaran, sedikit out of topic dari bahan ini, tapi masih ada kautannya. Jadi saya memang dari awal ada upaya bahwa dalam setiap kegiatan luaran kami itu ada punya keterkaitan tentang pembelajaran jenis kayu, baik itu yang tipe-tipe umum sampai yang memang dia sedikit langka. Nah, ini adalah contoh-contoh kayu yang sudah pernah dikirim oleh
Departemen Kehutanan Pusat, jadi ada begitu banyak macam-macam ya, semacam eboni, kayu-kayu langka seperti itu. Nah kita waktu itu memang tergerak satu persatu akan perlahan-lahan kalau bisa mengkoleksi beberapa ketapel ini dengan bahan-bahan kayu yang ada di Indonesia. Ya entah itu dapat dari kiriman teman atau nantinya bagaimana itu ya berjalan aja apa adanya ya. Nah terkait dengan kayu-kayu tadi seperti ini, memang untuk menyiasati genggamannya agar tidak lebih licin atau apa, memang akhirnya kita siasati dengan menggunakan tali-tali sepertinya bahan prusik itu ya. Kita gulung-gulung sedemikian hingga di genggaman menjadi lebih pas gitu. Itu juga ini ada macam-macam. Nah, lalu belakangannya ini saya sedikit mendapat satu bahan kiriman dari teman. Ini adalah kayu jenis sentigi. Sudah cukup banyak. Ini juga di kalangan bahkan di kalangan Tosan Aji, kayu-kayu sentigi atau yang untuk di Lombok sini dikenal dengan kayu Sulaiman. Kenapa begitu? Karena dia lebih padat dan dipercayai punya aura khusus ya dalam dunia spiritual semacam itu. Entah itu kembali pada masing-masingnya. Cuman saya tertarik karena kemarin dikirim ada salah satu ponaan yang bermain-main di lokasi Gili, karena ini adalah sentigi adalah jenis kayu yang terkait dengan pohon-pohon kelompok mangrove. Jadi saya minta tolong dibawakan. Nah akhirnya dikirim seperti ini. Karena kondisinya juga ini bisa dilihat airnya dia sedikit besar dan kecil. Apakah dia menjadi masalah? Tentunya enggak, karena dalam terakhir kita sudah uji coba. Selagi kita memang sudah mengenal dalam bentuk permainan celah bermain ketapel, tentu nggak ada masalah ya. Sudah terbukti. Nah bisa kalian lihat nanti di ini linknya nanti seperti apa. Nah kita akan melihat sedikit keistimewaan dari jenis kayu sentigi itu seperti apa, atau dalam bahasa Latinnya dia disebut sebagai nama Acidula pempis yang masuk dalam kelompok mayor di komponen hutan mangrove. Kita akan lihat apa benar dia bisa tenggelam dibandingkan dengan kayu-kayu yang lain ya, yang jika dicelupkan di air, kalau kayu-kayu ini akan ngambang dan yang ini akan tenggelam. Kita akan coba lihat, buktikan ya. Oke sip, kita lebih dekat lagi. Oke, termang kerawang-kerawang yang di sini dan di sana di mana saja. Jadi kita akan coba buktikan kali ini tentang ini ya, beberapa material kayu. Apakah jenis-jenis kayu ini akan jika ditaruh di air dia akan cenderung mengambang atau tenggelam, seperti halnya yang konon disebut bahwa sebuah kayu sentigi ini akan tenggelam. Coba kita akan lihat ya. Oke, kita akan coba pertama dengan ini. Ini adalah kayu jati super yang bolong tengah sini yang kita manfaatkan sebagai lontaran mata pasar jika tidak punya bor. Coba ya. Nah, lihat sendiri. Kalian bisa saksikan kayunya ngambang. Lalu bagaimana berikutnya dengan ini? Ini adalah kayu pohon kelengkeng. Nah, sama ya. Ngambang ini juga, ngambang. Nah, sekarang ini yang kita selama ini pertanyakan, apa sih sebenarnya keistimewaan yang terletak di jenis pohon sentigi sampai beberapa orang bisa mengkoleksinya, tidak saja sebagai kayu tongkat tapi juga kadang-kadang sebagai bahan tasbih, ada juga yang memanfaatkan sebagai terakhir banyak dicari adalah tipe bonsai dari jenis pohon sentigi yang kadang-kadang juga bisa digabungkan dengan pohon jenis pohon melati ya. Nah kita akan coba lihat ya, celupkan. Nah seperti itu, nggak ngambang. Ya jadi terlepas dari auranya atau manfaat-manfaat yang diambil oleh beberapa kalangan-kalangan di kelompok spiritual, memang sentigi punya keistimewaan seperti itu ya. Satu sisi ini lagi, dia memang secara teksturnya dia lebih padat. Sebagaimana juga pada beberapa kelompok orang-orang penggemar polo besi atau Tosan Aji yang ada di komunitas keris, khususnya di Sulawesi.
Jadi kayu sentigi sendiri menjadi satu pokok kayu yang sedikit menjadi prioritas utama dalam pembuatan hulu, baik itu keris maupun badik, karena menggunakan ini kadang-kadang. Seperti contohnya nanti kita akan sertakan. Nah, jadi apakah kembali ke kalian ya, bahwa apapun bengkangannya seperti apa, selagi kita memang bisa bermain dengan menguasai celah bermainnya seperti apa, dan ya tentunya dengan skill itu terbentuk dengan lambat laun dengan banyaknya latihan. Ya apapun itu, ya insya Allah ini menjadi salah satu koleksi tambahan di tempat kami. Dan satu langkah berikutnya mungkin akan coba lagi mengumpulkan jenis-jenis kayu yang lain. Oke, demikian. Oke, jadi balik lagi tentang bahan ketapel yang terbuat dari bahan kayu sentigi. Seperti ini ya. Jadi sentigi sendiri memang untuk kalangan Tosan Aji atau Parewa besi kalau yang di Kelompok Sulawesi, pada bagian hulu ini memang kadang-kadang memang banyak memanfaatkan jenis-jenis, termasuk memanfaatkan sentigi, karena selain dia padat dan tentunya juga ada beberapa kandungan-kandungan secara spiritual adat di komunitas Parewa besi itu sendiri yang meyakini bahwa kayu sentigi itu punya keistimewaan dibanding kayu-kayu biasa. Nah, seperti itu ya. Nah, intinya sama aja. Intinya dengan datangnya si sentigi ini semoga juga akan kembali hasrat yang lama itu yang sempat tertunda, akhirnya nggak fokus lagi ya. Yang tadinya kita memang sudah berusaha kalau jalan-jalan sambil keluar-keluar itu sambil berusaha mendapatkan jenis kayu-kayu yang terhitung cukup langka dan ya setidaknya punya punya rangkaian dalam sejarah pemenuhan kebutuhan orang untuk membuat rumah atau bahan mebel semacam itu. Nah, kita akan coba itu. Selain juga itu dimanfaatkan jadi ketapel. Ya mungkin ada, kalau sepanjang jalan sini kita bisa lihat itu ada jenis mahoni. Lalu ada lagi macam-macam tabebuya itu. Nah, kalau untuk Lombok sendiri mungkin yang terkenal mungkin saat ini yang saya pernah punya hasrat ngumpulin itu ada jenis kayu semacam kemuning, karena itu juga ada kaitan dengan benda-benda yang digabungkan dengan pembuatan bahan-bahan keris. Lalu kalau untuk Sumbawa, dari Sumbawa itu ada jenis kayu yang cukup banyak, kelicung itu ya, itu juga sangat saya upayakan untuk dapat karena dia punya, selain motif-motifnya cantik, warna hitamnya dan ini pamor kayunya sendiri sudah terbukti begitu cantik bahannya dan agak sedikit padat, keras dan kuat ulet bahannya. Tapi tentunya tidak seulet si ini sentigi ini, kayu yang punya fenomenal di kalangan Tosan Aji. Jadi bagaimanapun, apapun itu, kita kembali kepada hobi sekaligus dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang kayu-kayu di Indonesia. Salam nyelepet, terima kasih sudah nyimak, dan ketemu di perjalanan luaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.